Sebuah mitos yang sudah cukup terkenal di kota Bandung adalah tidak boleh menyebutkan kata lada di tempat itu. Mungkin hal ini sudah sering kamu dengar dari teman, keluarga, atau bahkan di berbagai sumber. Sebuah tempat yang bersejarah, sebuah hutan yang cukup asri, namun ternyata menyimpan banyak misteri. Kejadian yang kualami ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Dan sebenarnya ini terjadi ketika aku mengikuti tur uji nyali Nightmare Site yang pernah diadakan beberapa tahun yang lalu. Sebut saja aku Dodi. Ketika itu aku mendaftar untuk menjadi peserta uji nyali Nightmare Site. Setelah mendengar di radio bahwa Nightmare Site mengadakan tur, aku pun ikut. Dan hari itu pun tiba di hari Kamis malam Jumat, sekitar jam 8 malam, kami dikumpulkan di Arden Radio. Kurang lebih saat itu peserta sekitar 8 orang kalau tidak salah. Kami di-brief akan seperti apa nanti acara yang berlangsung. Dan ketika itu kami diberitahukan tempatnya bahwa kami akan mengunjungi Goa Jepang yang pada masa itu memang ramai dengan cerita-ceritanya. Sebuah goa yang bersejarah, peninggalan zaman penjajahan. Jujur aku belum pernah sama sekali ke Goa Jepang sebelumnya. Dan ketika dengan Nightmare Site, itu menjadi yang pertama kalinya untukku. Nanti selama perjalanan kami akan dipandu oleh seseorang yang memang cukup ahli spiritual. Kami pun berangkat menuju lokasi sekitar jam 9 malam. Sepanjang perjalanan, aku cukup merasa tidak enak perasaan. Entahlah. Semoga ini hanya sugestiku saja. Sebelumnya, kami pun tidak diberitahu ada kejadian apa saja yang pernah terjadi di gua itu.
Karena tim akan coba membuat kami tahu satu persatu ada sosok apa saja yang ada di sana. Singkat cerita, kami pun sampai di sana dan tanpa basa-basi kami pun masuk ke goa itu. Goa yang sangat gelap. Jika tidak ada penerangan, sama sekali tidak terlihat apa-apa. Bahkan membuka mata pun dan melihat ke arah tangan, kami tidak bisa melihat apa-apa. Tur pun berjalan. Kami diceritakan sejarahnya di setiap lorong yang ada di sana yang memang seperti labirin. Jika ditinggalkan saja di sini sendirian, pasti akan susah untuk keluar. Lorongnya cukup berliku, dan satu lorong dengan lorong yang lain ada yang berhubungan, ada juga yang buntu, ada juga lorong kecil yang mengarah ke atas yang konon katanya dipakai untuk pos penjagaan. Ada juga lorong yang membawa kita ke sebuah tempat yang katanya adalah kamar. Bahkan ada juga satu lorong yang dulunya adalah penjara. Singkat cerita, tur pun selesai dan sekaranglah masuk ke acara puncak, yaitu uji nyali. Menguji nyali kita, seberapa kuat kita berada di tempat itu. Kami ditempatkan di sebuah lorong yang cukup panjang. Dan ketika itu, tim meminta untuk menunggu. Jangan bergerak sama sekali, apalagi berlari. Jika merasa tidak kuat, berteriak atau tepuk tangan saja. Nanti tim akan bantu untuk datang menjemput. Ketika itu aku dibekali satu senter. Dan aku hanya harus bertahan sekitar 10 atau 15 menit. Oke. Aku pun siap. Aku ditinggalkan di gua itu, dan semakin jauh suara langkah kakinya, semakin hening di dalam gua ini. Bahkan angin pun tidak ada. Tak berapa lama setelah aku ditinggalkan, aku mulai merasakan ada yang aneh. Aku sengaja tidak menyalakan lampu senter itu, karena entahlah, justru aku makin takut. Jika dari senter itu aku melihat sesuatu, ada yang mengintip lah atau apalah. Jadi sebenarnya aku biarkan suasana kegelapan itu.
Sampai aku mulai mendengar ada yang lewat di belakangku. Lebih tepatnya, di atas dinding goa yang melengkung ini. Goa ini hampir terbuat dari batu. Jadi jika ada yang memegangnya dan bergesekan, itu akan sangat terdengar. Dan saat itu aku mendengarnya. Berjalan cepat. Kalau diibaratkan, seperti menempel di dinding batu. Goa itu dan melewatinya seperti menempel dan merayap di sana. Karena ketika itu aku bisa merasakan ada serpihan-serpihan tanah atau batu yang jatuh ke tanganku. Aku masih bertahan di sana. Mungkin hanya binatang lah. Aku masih tahan, aku tidak bergerak dan pindah sama sekali dari tempat itu. Sampai selanjutnya aku mendengar ada suara. Besi-besi. Yang cukup berisik. Ini seperti suara kereta. Kereta angkut di atas rel yang didorong perlahan-lahan. Suaranya menggema seisi ruangan. Dan terdengar juga ada suara teriakan seperti orang-orang tersiksa. Suara teriakan itu sangat-sangat terdengar jelas, namun jauh, seperti berada di lorong yang lain. Namun aku sangat jelas mendengar suara teriakan seperti orang disiksa menjerit, kesakitan. Ditambah ada suara seperti kereta besi sedang didorong. Bulu kuduku berdiri seketika mendengar itu. Aku mulai gelisah. Kulihat jam dan kunyalakan jamku. Kurang lebih saat itu aku baru bertahan sekitar 5 atau 6 menit. Namun rasanya aku ingin segera keluar. Tak lama suara teriakan dan kereta itu hilang. Kini suaranya berganti menjadi derap langkah orang-orang yang sedang berjalan. Kupikir mungkin ini waktunya aku dijemput oleh tim dan uji nyaliku selesai. Aku pun cukup tenang ketika mendengar suara derap langkah itu yang semakin lama semakin mendekatiku. Aku tunggu. Memang suara derap langkah kaki yang cukup banyak itu semakin dekat denganku. Semakin ku dengar, semakin dekat, dan suara derap langkah kaki itu lewat di depanku. Terasa hembusan angin juga
yang berembus lewat di depanku. Seperti ada beberapa orang yang berjalan melewatiku. Namun, siapa? Aku coba nyalakan lampu senter dan tidak kulihat siapa-siapa. Suara langkah kaki itu terasa lewat di depanku, dan terasa ada angin beberapa orang juga yang lewat. Namun tidak berwujud. Ketika aku lihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Astaga. Aku ingin berteriak. Namun entah kenapa saat itu aku tidak bisa untuk berteriak. Seakan aku dipaksa untuk diam di sana. Hingga aku mendengar ada suara anak ayam di dalam gua itu. Suaranya terdengar jauh, namun sangat jelas menggema seisi gua ini. Jelas tidak mungkin ada anak ayam di dalam gua ini yang sejak tadi kita sudah berkeliling. Tidak ada apa-apa. Dan suara anak ayam itu semakin lama semakin terdengar sangat kencang. Lampu senterku masih menyala saat itu. Dan ketika ku sorot ke salah satu lorong di sebelah kiriku, astaga, badanku mematung diam ketika aku melihat satu sosok yang mengerikan. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai ke lantai, namun dengan posisi tangan di bawah dan kaki yang menjulur ke atas. Kepalanya melihat ke arahku, dan mulutnya berdecak mengeluarkan suara anak ayam. Wajahnya sangat pucat, matanya hitam legam mencekung ke dalam. Mulutnya menganga sambil mengeluarkan suara ciak ayam. Seketika itu aku pun berteriak dan menepuk tanganku. Udah. Dan tak lama, tim Datmersat pun datang menjemputku. Aku langsung dibawa keluar dari gua itu. Dan ketika keluar, aku langsung mual dan muntah. Apa yang menyebabkanku muntah dan mual? Katanya karena perbedaan dimensi yang bertabrakan denganku. Dan sosok-sosok yang terasa olehku tadi mungkin adalah korban-korban pada zaman penjajahan dulu. Namun setelah itu aku bukannya menjadi takut. Meskipun memang ada rasa ketakutanku, tapi aku malah menangis.
merasa sedih dengan para masyarakat Indonesia pada saat itu yang tersiksa oleh penjajah hingga meninggal di sana, disiksa. Dan yang pasti, kejadian yang kualami itu sangat membuka mataku bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini adalah berkat perjuangan para pejuang kita zaman dulu, zaman masa penjajahan. Dan tempat itu menjadi saksi bisu tentang perjuangan bangsa kita.